Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan, patut dan perlu kita sadari bahwa dunia di zaman sekarang ini, bad news is good news. And good news sometimes become a bad news for those who are like to stay in the wrong way in their life story. Seringkali berita baik menjadi berita yang membahayakan dan berita buruk menjadi berita yang menarik untuk didiskusikan dan dihakimi. Tetapi orang beriman akan menjadikan kabar sukacita tetaplah kabar sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk mengalami kasih-Mu melalui Putra-Mu. Jagalah dan bimbinglah kawananmu ini untuk membangun dunia baru di tengah perkembangan zaman dewasa ini. Jangan biarkan kami memiliki semangat friend enemy di dalam menghayati iman kami. Tetapi jadikanlah kami pribadi yang beriman dan jujur, serta mentaati apa yang menjadi gerak Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing dan memimpin kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hari ini oleh Lukas, melalui kitab Kisah Para Rasul, Anda dan saya serta kita semua kembali diajak untuk belajar bagaimana jemaat perdana membangun persatuan, kesatuan di dalam hidup beriman sebagai seorang murid Kristus. Dia yang kita sembah, Dia yang mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia dari belenggu dosa. Dewasa ini, berita buruk menjadi sesuatu kabar sukacita bagi mereka yang tidak senang dengan kenyamanannya yang terganggu. Bahkan sampai muncul istilah bad news is a good news. Bad news is a source of income. Bad news is a source of topic to talk about it. Di dalam perjalanan hidup, seringkali ketika kita melihat orang yang begitu dipuji, begitu dikenal karena kebaikannya, kita menunggu berita buruk daripadanya. Ketika begitu banyak orang di dalam pelayanannya, begitu baik, begitu banyak orang memuji dan memuliakan Tuhan berkat pelayanannya, bagi kita yang terganggu kenyamanannya seringkali menunggu kapan orang itu jatuh dan kapan kita bisa mencaci dan mencela mereka. Bahkan sampai melupakan perbuatan baik dari seseorang itu yang sudah dilakukan di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Belajar dari Paulus, Barnabas, dan juga dua orang yang diutus oleh para rasul untuk menyampaikan hasil dari persidangan dari konsili yang pertama di Yerusalem. Di dalam semangat ketaatan dan kemauan untuk berproses, beradaptasi di mana kita tinggal, di mana mereka berada, mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua pentingnya ketaatan di dalam hidup sebagai orang beriman. Bagaimana kita menjadikan berita kabar sukacita dan akan tetap menjadi berita kabar sukacita bagi mereka yang mendengarnya. Bukan justru bad news is a good news. Bukan berita buruk yang menguntungkan pribadi kita, yang membuat kita bisa menguasai banyak orang, yang membuat kita berhasil menjatuhkan orang-orang yang kita benci. Itu bukanlah semangat orang beriman. Meskipun kita sadari dengan 2,5 tahun kita mengalami pandemi COVID-19,
Kita memiliki begitu banyak grup di WhatsApp, Telegram, Snapgram, TikTok, Instagram, Facebook, semua yang menjadi fasilitas komunikasi betul-betul menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup orang beriman. Tetapi sayang, ketika ada kabar sukacita di sana, bukan apresiasi yang didapatkan, bukan tanggapan atas kabar sukacita dengan sukacita, tetapi sikap apatis, sikap tidak peduli, sikap tidak mau mengapresiasi. Tetapi ketika ada berita buruk tentang seseorang, kita dengan mudah menjadikan itu sebagai berita, bahkan menjadi keutamaan di dalam diskusi, bahkan grup penuh dengan celaan, caci maki, dan sikap penghakiman yang tidak memihak pada keadilan sejati. Hanya karena ingin merasa diri diakui sebagai orang yang paling benar. Hanya karena ingin dilihat bahwa kita adalah orang yang paling dituakan dan berhak untuk menghakimi, berhak untuk mengkritik. Tetapi bukan itu. Mari kita belajar dari penatua-penatua, dari ke-12 rasul, dari Paulus dan Barnabas, dan dari 2 orang yang diutus. Kita bisa belajar di dalam semangat ketaatan yang tetap setia menjadikan kabar sukacita dan tetap kabar sukacita dan bukan kabar duka cita. Semangat ketaatan akan senantiasa menjadi kunci di dalam membangun komunikasi yang baik. Jika kita tidak memiliki semangat ketaatan yang sering terjadi, justru semangat friend enemy yang menghidupi dan menghiasi kita di dalam hidup sebagai orang beriman. Ingatlah bahwa Anda, saya, serta kita semua dengan dibaptis, kita dijadikan sebagai seseorang yang bukan dari dunia ini. Sebab Tuhan sudah memilih Anda, memilih saya, memilih kita semua menjadi anak-anaknya, menjadi pelayan untuk menjadi terang di tengah bangsa-bangsa. Dan mestinya kita senantiasa menyadari bahwa jikalau dunia ini membenci Anda, saya, serta kita semua, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci Tuhan yang kita sembah, membenci Dia sang pemilik kehidupan kita. Sekiranya kita dari dunia ini, tentulah dunia akan mencintai Anda, mencintai saya, mencintai kita semua. Tetapi ingat, kita ini adalah anak-anak dari terang, anak-anak dari kasih. Maka jangan jadikan apa yang ada di dunia ini sebagai tuan atas hidup kita. Karena dunia pun diciptakan, segala isinya diadakan oleh Sang Pencipta untuk melengkapi dan menjadi sarana yang memfasilitasi persiaran hidup manusia dan makhluk ciptaan lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita jadikan kabar sukacita tetap kabar sukacita, tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam tindakan kita. Semangat kasih hendaknya dilaksanakan di dalam ketaatan, kebijaksanaan, dan juga kabar sukacita menjadi tuntunan yang menerangi langkah hidup kita. Mari kita jadikan akhir pekan ini sebagai kabar sukacita dan bukan kebalikannya. Bukan menjadikan berita buruk, kabar buruk tentang sesama kita menjadi headline news di dalam kehidupan kita. Karena hidup orang beriman bukan diajarkan untuk menjadi tukang gosip, untuk menjadi orang yang tidak mampu mengontrol 10 jarinya di hadapan gadget, di hadapan media sosial, di hadapan media komunikasi. Karena semua fasilitas itu ada dengan harapan kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bukan menjadi musuh atas sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah telah memilih Anda dan saya serta kita semua untuk mewartakan kabar sukacita dan bukan untuk menjadi friend enemy. Di hadapan mereka kita menjadi sahabat, di belakang kita menjatuhkan. Di hadapan mereka kita memuji dan memuliakan, tetapi di dalam hati menunggu kejatuhan mereka. Hidup bukanlah kata,
hidup adalah kumpulan aksi nyata untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.